Lukas pasal 19, hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, ini Lukas 19, kita lihat kisahnya bersambungan dengan Lukas pasal 18, di mana di Lukas pasal 18 yang kita sudah baca sebelumnya, itu Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Jadi sebelum tiba di Yeriko, hampir tiba di Yeriko, kita sudah baca sebelumnya ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan mengemis yang mohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Nah, di ayat Lukas 19 sekarang Yesus sudah masuk ke kota Yeriko. Nah, di kota Yeriko itu melintasi nanti untuk masuk ke Yerusalem. Ini masih dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah, waktu Yesus melintasi kota Yeriko itu, di sana ada seorang yang bernama Sakeus. Orang ini adalah kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Kita sudah baca sebelum-sebelumnya bagaimana di tengah masyarakat pemungut cukai itu tidak disenangi orang dan selalu mendapat kritikan dari orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Nah, bahkan sebelumnya kita sudah baca di Lukas 18 perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi berdoa kepada Tuhan. Nah, ini apalagi nih Sakeus, dia kepalanya. Jadi bukan cuma pemungut cukai tapi dia bosnya pemungut cukai. Jadi kita bisa lihat bagaimana di tengah-tengah masyarakat dia dilihat sebagai orang yang berdosa menurut masyarakat karena memungut bea cukai dari masyarakat. Nah, dia kaya. Nah, kalau bos kepala pemungut cukai mungkin dipikir ya karena ini harta rakyat yang diambil, makanya dia kaya. Nah, ini Sakeus, dia sudah mendengar juga tentang Tuhan Yesus dan ia berusaha, dia mau untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu, karena mungkin dia sudah dengar banyak cerita tentang Yesus. Dan waktu dia mendengar kalau Yesus melintasi kota di mana dia tinggal di Yeriko, dia pun berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi kita lihat bahwa dia terhalang oleh badannya yang pendek. Dia tidak bisa melihat di antara banyaknya orang karena banyak sekali orang yang mengikuti Yesus, yang mau melihat Yesus, sehingga dia tidak bisa melihat Yesus di antara orang banyak karena badannya pendek. Nah, tapi tidak menghalangi dia untuk bilang, ya kalau sudah seperti itu tidak usahlah saya ketemu Yesus, saya tinggal saja di rumah, karena biar saya pergi juga saya terhalang oleh orang-orang lain. Dia tidak seperti itu. Sakeus tidak tinggal di dalam situasinya yang tidak memungkinkan karena pendek. Dia mencari usaha, dia cari jalan lain untuk bisa melihat Yesus. Dia kreatif. Di sini di ayat 4 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Dia berusaha. Dia tidak jalan-jalan tenang-tenang, pelan-pelan, tapi dia berlari supaya dia tidak ketinggalan melihat Yesus. Dia berlari, dia dahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dia tahu dengan postur tubuhnya yang kecil, yang pendek, dia pakai cara, dia pakai strategi supaya dia bisa melihat Yesus. Jadi dia lari mendahului orang lain dan dia panjat pohon ara, dan di sana dia panjat pohon ara supaya dia bisa melihat Yesus yang dia tahu akan lewat di situ. Nah, untuk pergi panjat pohon ara, bukan pohon ara yang salah, dia perlu tahu ke arah mana Yesus mau jalan. Jadi dia pelajari dulu
ke arah mana Yesus nanti untuk jalan di kota Yeriko itu menuju ke Yerusalem, dan dia pilih pohon ara itu untuk panjat dan naik ke atas supaya nanti pas memang Yesus lewat di situ, dan dia tidak salah dan tidak sia-sia usahanya. Kita lihat usaha Sakeus berlari mendahului orang banyak, naik ke atas pohon ara, panjat pohon ara untuk melihat Yesus, tidak sia-sia. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, bagaimana senangnya nih Sakeus. Dia cuma rindu untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Tetapi pas Tuhan Yesus lewat di bawah tempat di bawah pohon ara tempat dia manjat, Yesus melihat ke atas. Dia lihat ini ada Sakeus yang berusaha sungguh-sungguh untuk melihat dia, menjumpai dia, dan bahkan Tuhan Yesus panggil namanya, Sakeus. Wah, kalau namanya dikenal begini, bagaimana pasti suka cita sekali nih Sakeus, karena Yesus bahkan melihat dia, bahkan Yesus memanggil dia, dan malah Yesus bilang, "Segeralah turun, diminta untuk turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus yang cuma merindukan ketemu Yesus, melihat Yesus, bahkan tidak ada dalam pikirannya mungkin Yesus bicara ke dia, ternyata malah Tuhan Yesus panggil namanya, disuruh turun, dan Yesus bilang, "Aku harus menumpang di rumahmu hari ini." Sukacita yang luar biasa yang dialami oleh Sakeus. Tidak banyak orang yang Yesus singgah di rumahnya untuk menumpang, dan dia dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menumpang di rumahnya. Nah, ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, pastinya Sakeus bergirang hati, senang sekali karena Yesus mau menumpang di rumahnya. Dia langsung turun dari pohon ara dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Senang sekali Yesus mau menumpang di rumahnya. Ayat 7 kita lihat di sini, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak tidak senang melihat Yesus yang memilih untuk pergi menumpang di rumah Sakeus, karena seperti tadi saya katakan di awal, pemungut cukai, apalagi ini kepalanya pemungut cukai, dipandang berdosa di tengah masyarakat, dan ini mereka bersungut-sungut, marah-marah, jengkel karena Yesus mau menginap dan menumpang di rumah Sakeus, sehingga semua orang yang lain di situ sungut-sungut dan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakeus berani berdiri untuk semua apa yang dia sudah lakukan sebelumnya dalam pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai. Dia berjanji di depan Tuhan Yesus, dia bilang, "Tuhan, setengah dari milikku." Dia kan dikatakan tadi sebagai orang yang kaya. Nah, dia berani untuk bilang, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Jadi kalau kekayaannya mungkin kita bilang, kita hitung saja misalnya kekayaannya 1M, dia bilang setengah, 500 juta akan diberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia mengakui kalau saya peras milik orang lain, misalnya dia peras ambil 1 juta, dia mau kembalikan 4 kali lipat, mau kembalikan 4 juta. Seperti inilah pertobatan yang Sakeus lakukan, yang pastinya Tuhan Yesus kan tahu hati orang, dan dia lihat kerendahan hati Sakeus yang benar-benar mau bertobat seperti itu, dan Yesus memilih untuk datang menumpang di rumahnya. Bagaimana Tuhan Yesus kalau melihat hati orang, sekalipun pandangan masyarakat mungkin orang melihat kita banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan orang memandang kita tetap seperti itu, tetapi saat kita mau bertobat, ajakan pertobatan terus datang di pembacaan-pembacaan kita sebelumnya, baik di Hosea, masuk di Yoel, itu ajakan untuk bertobat.
Dan Tuhan Yesus di sini mau untuk menumpang di rumah Sakeus yang dilihat sebagai orang berdosa, tetapi dia menyatakan pertobatannya. Pertobatan Sakeus adalah dia berkata akan memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, dan bahkan yang kalau ada yang sudah diperas sebelumnya dia akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, ayat 9 kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saat ada pertobatan, satu orang bertobat dalam satu rumah, seisi rumah diselamatkan. Sakeus yang bertobat, Yesus bilang, terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saat kita mau bertobat, bahkan seisi rumah diselamatkan. Jadi kita bisa mulai dari kita dulu, satu orang bertobat, dan dari pertobatan kita seisi rumah bisa melihat, dan kita seisi rumah akan diselamatkan. Sebab Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau Yesus tidak singgah di rumah Sakeus, tidak ada penyelamatan seperti yang diterima oleh Sakeus pada saat itu. Dan kalau tidak ada Sakeus yang berusaha dengan segenap hati mencari Tuhan Yesus, naik ke pohon ara, tidak ada keselamatan di sana. Jadi mari kita terus berusaha untuk mengenal Tuhan kita, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, bertobat, dan keselamatan bukan hanya kepada kita tetapi juga kepada seisi rumah kita. Perikop yang berikut perumpamaan tentang uang mina. Untuk orang yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, ini Yesus sudah mendekati Yerusalem. Orang-orang yang ikut Yesus, mereka pikir itu kerajaan Allah akan kelihatan dalam bentuk bangunan. Ini dikatakannya bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Mereka menyangka seperti itu. Ayat 12, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi ini Yesus kasih perumpamaan lagi tentang uang mina, di mana ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri jauh untuk dinobatkan jadi raja. Nah, kalau sudah dinobatkan di situ baru ia pulang. Nah, sebelum berangkat ia panggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Jadi 10 orang hamba, ada 10 mina. Jadi kalau kita mengerti di sini, saya mengertinya ada satu orang satu mina, masing-masing dibagi satu-satu mina. Dan ada pesan di situ, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi 1 mina per orang itu diberikan untuk dipakai berdagang sampai bangsawan ini pulang. Nah, ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Jadi ada orang-orang sebangsanya bahkan yang membenci bangsawan ini, mengirimkan utusan ke kota di mana dia akan dinobatkan menjadi raja dan mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Nah, seperti yang ada terjadi di masyarakat ya, kadang ada seperti itu, orang-orang yang sudah terpilih untuk menjadi pemimpin, tetapi masih ada saja orang yang datang untuk bilang kami tidak mau, kami tidak bersedia untuk mengangkat orang itu jadi pemimpin atau sebagai gubernur, sebagai bupati atau presiden. Nah, ini seperti yang terjadi dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di sini. Jadi orang-orang sebangsanya yang membenci bangsawan itu mengirimkan utusan untuk mengatakan bahwa mereka tidak mau orang itu menjadi raja. Kita lihat selanjutnya bagaimana, apakah ini orang-orang yang membenci bangsawan ini didengar sehingga bangsawan ini tidak jadi raja, atau tetapkah dia diangkat jadi raja. Kita baca selanjutnya dulu. Nah, ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja.
Berarti tidak didengar itu suara orang-orang yang membenci dia tadi. Suara itu mereka keluarkan, mereka tidak mau kalau dia diangkat jadi raja, tetapi ternyata di ayat 15 dituliskan setelah ia dinobatkan menjadi raja. Dia tetap terpilih menjadi raja, diangkat, dinobatkan menjadi raja, sekalipun orang-orang yang membenci dia menolak, tidak mau kalau dia yang menjadi raja. Jadi kalau sudah dipilih, sekalipun ada yang tidak senang, keputusan sudah ada, dia dinobatkan menjadi raja. Nah, setelah dia pulang, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Jadi dia pulang dinobatkan jadi raja, dipanggillah 10 orang yang dibagikan masing-masing 1 mina sebelumnya. Jadi ini pastinya tidak dalam jangka waktu yang singkat ya, pasti ada waktu lama di situ sebelum dia selesai dinobatkan menjadi raja baru pulang. Ayat 16, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Dari 1 jadi 10 kali lipat. Ayat 17 katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Jadi, maaf, di sini orang yang pertama dari 1 mina menjadi 10. Nah, ada bagaimana bangsawan itu memberikan hadiah kepada orang yang menggandakan dari 1 mina ke 10 mina, dikatakan baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dikasih kuasa 10 kota ini yang bisa menggandakan dari 1 mina ke 10 mina. Jadi mina disebutkan di sini perkara kecil, tetapi kota kan pastinya lebih besar dari dihitung Tuhan, bukan Tuhan ya, dihitung oleh Tuhan ini 1 mina menjadi 1 kota. Jadi dia dipercayakan kekuasaan 10 kota. Nah, yang kedua, dari yang 1 mina dia bikin menjadi 5 mina. Nah, di situ tuannya juga memberikan 5 mina seperti 5 kota untuk dikuasai seperti 5 mina yang dia gandakan. Jadi kita lihat bahwa ternyata kepercayaan, kekuasaan menguasai 1 kota, 2 kota, 3 kota, atau 10 kota, 5 kota, itu tergantung dari seberapa dia menggandakan mina yang dipercayakan kepada dia. Perkara kecil yang diperkarakan menghasilkan sejumlah kota, 10 kota dan 5 kota. Ayat 20, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Jadi ini hamba yang lain, tidak dikatakan ini hamba yang ketiga juga dapat 1 mina, tetapi dia tidak gandakan apa-apa, malah dia simpan dalam sapu tangan. Karena dia bilang, aku takut akan Tuan. Tuan adalah manusia yang keras. Jadi dia melihat tuannya sebagai manusia yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah ditabur, menuai apa yang tidak ditabur. Dan ini tuannya berkata, hai hamba yang jahat. Kalau yang tadi yang 2 orang dikatakan bahwa tuannya berkata, hai hamba yang baik. Dan dia di sini dikatakan, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Jadi dihakimi menurut perkataannya. Ini tuan ini enggak menghakimi sesuai dengan kehendaknya sendiri, tetapi menghakimi hamba yang jahat ini sesuai dengan perkataannya sendiri. Jadi apa yang dia tabur dengan perkataannya, ya dia tuai sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku tabur dan menuai apa yang tidak aku tabur.
Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Jadi tuannya ini bilang, ya kalau kamu tahu saya seperti itu, kasihlah ke orang yang lain untuk bisa menggandakan minanya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi ini diambil yang 1 mina, dikasih ke yang sudah 10 mina, yang sudah punya 10 mina. Nah mereka bertanya, kenapa dikasih ini? Dia kan sudah punya 10. Kenapa malah diberikan kepada dia? Tetapi ini tuannya berkata bahwa setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Jadi karena ini orang yang bisa menggandakan jadi 10 mina, semakin dipercaya, semakin dikasih banyak, ditambah lagi kepada dia 1 mina. Bukan yang kelima, sekalipun yang menggandakan 5 itu sudah banyak juga, tetapi yang menggandakan 10 mina itu yang lebih dipercaya. Jadi kepercayaan dari Tuhan ini tergantung dari bagaimana hamba-hambanya menggandakan apa yang dipercayakan kepada dia. Seperti itu Tuhan mempercayakan kepada kita. Kalau kita dipercaya dulu perkara-perkara kecil, Tuhan gandakan lagi. Dari 1 mina jadi 10 mina, diberikan 10 kota untuk menjadi dia berkuasa di sana. Nah, ayat 27 dituliskan di sini, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Tadi yang orang-orang yang sebangsanya yang membenci dia, yang tidak mau kalau dia dinobatkan jadi raja, dikatakan bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi ada semua yang dituai dari apa yang ditabur. Tadinya mereka tidak mau kalau dia jadi raja, nah sekarang mereka yang menanggung akibatnya sendiri. Dia telah menjadi raja ini bangsawan, dan dia bilang bawalah kemari orang-orang yang tadinya tidak mau untuk dia menjadi raja, dan dikatakan bunuh di depan matanya. Nah, mari kita terus mempercayai raja di atas segala raja, Tuhan Yesus yang sudah datang untuk menyelamatkan kita. Setiap perkara kecil yang dipercayakan kepada kita untuk kita urus dengan baik, untuk dia memberi kekuasaan 1 kota, 2 kota seturut dengan apa yang kita perbuat. Dan mari kita jaga kata-kata kita, karena dikatakan sesuai dengan perkataanmu sendiri, aku akan menghakimi engkau. Jadi kalau kita mau perkatakan yang baik untuk hidup kita, perkatakan kesehatan, perkatakan berkat. Nah, perkataan itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Jadi mari terus membuat diri kita memperkatakan hal-hal yang baik. Jangan keluarkan kata-kata terus, oh ya saya menderita, saya sakit di sini, saya banyak kemalangan-kemalangan dalam hidupku. Baiklah, terus mempercayai Tuhan dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Mungkin ada sakit di satu bagian tubuh, tapi bersyukur Tuhan saya masih bisa menikmati, mata saya bisa melihat dengan baik, saya masih bisa berbicara, saya masih bisa makan, atau banyak hal lah yang kita bisa tetap lihat yang baik dalam hidup kita. Karena sesuai dengan perkataan kita, ternyata di sanalah dikatakan, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Kuasa dari perkataan, saat kita memperkatakan yang baik, ya kita akan menuai yang baik juga. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu,
Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Jadi Yesus setelah berbagi, tadi ketemu Sakeus dalam perjalanannya ke Yerusalem melintasi Yeriko, kemudian dia membagikan perumpamaan tentang uang mina. Yesus kemudian melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, dan di situ sebelum tiba di Yerusalem, telah dekat Betfage dan Betania, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Kembali Yesus selalu menyuruh muridnya berdua-dua. Nah, ada pesan khusus yang Yesus sudah sampaikan ayat 30, untuk pergi ke kampung yang di depan, dan waktu kamu masuk di situ akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Yesus menyampaikan pesan dengan jelas keledai mana yang akan diambil. Nah, akan melihat keledai muda tertambat, dan Yesus minta supaya keledai itu dilepaskan dan dibawa kepada dia. Nah, bahkan Yesus bilang, jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, tinggal kepada muridnya mau mempercayai atau tidak. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau Yesus yang berkata, pasti digenapi. Ayat yang ke-32, lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Tidak ada satu pun yang dikatakan Yesus yang tidak ditepati. Benar semua. Waktu kedua murid itu pergi, mereka menemukan keledai, dan di situ apa yang Yesus katakan semua didapati terjadi. Ayat 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Jadi yang punya keledai ini bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Ini luar biasa ya, kuasa Tuhan. Mereka katakan saja Tuhan memerlukannya. Orang yang punya keledai itu merelakan keledainya, dilepaskan. Padahal mungkin belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kuasa perkataan dari Tuhan Yesus membuat orang ini merelakan keledainya yang belum pernah ditunggangi. Dan orang itu melepaskan keledainya. Ayat 35, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Murid-murid tidak disuruh tadi oleh Yesus untuk mengalasi keledai dengan pakaian mereka, tetapi murid-murid Yesus ini, 2 murid ini luar biasa kerendahan hatinya. Mereka mengeluarkan pakaiannya dan menaruhnya di atas keledai supaya Yesus bisa duduk dengan nyaman di atas. Memberikan lebih, melayani Yesus lebih daripada yang diminta oleh Yesus kepada mereka. Saya ulang, mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Nah, bahkan mereka perlu menolong Yesus supaya bisa naik ke atas keledai. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Jadi luar biasa ini murid-murid, mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan di mana Yesus mengendarai keledai itu. Ketika ia dekat Yerusalem, sudah hampir tiba di Yerusalem ini, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Jadi ini banyak murid yang mengikuti Yesus. Nah, kita sudah tahu ada 12 murid, ada 72 murid, ada banyak orang yang mengikuti, yang menjadi murid-murid Yesus. Ini semuanya mulai mengiringi dia dan bernyanyi, bergembira, memuji Tuhan dengan suara nyaring. Ya, mereka bernyanyi dengan keras, dengan nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat.
Mereka menyaksikan semua mujizat yang telah Yesus lakukan dan mereka memuji Allah dengan bergembira sambil berjalan bersama Yesus di belakang keledai yang mana Yesus duduk di atasnya. Dan ini puji-pujian mereka, ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Wow, ini puji-pujian yang diungkapkan dengan segenap hati, memberkati dia, diberkatilah dia yang datang sebagai raja, ya Yesus ya, sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, reaksi dari orang Farisi, kita lihat lagi ayat 39, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Malah menyuruh untuk menegur murid-muridnya yang bernyanyi. Mereka tidak senang mendengar murid-murid bergembira memuji Tuhan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Maksud Tuhan Yesus, mau ditutup pun mulut murid-muridnya, batu-batu yang akan memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa menutup mulut orang yang mau memuji Tuhan. Bahkan batu-batu pun bisa berteriak memuji Tuhan. Ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Dia menangisi kota Yerusalem waktu sudah mau dekat di situ. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Jadi ini Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, bagaimana dikatakan akan ada waktunya semuanya musuhmu akan mengelilingi engkau, mengepung engkau. Yesus bilang di sini, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Nah, yang perlu untuk damai sejahteranya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja. Tetapi yang mereka lakukan nantinya kan Yesus akan masuk ke Yerusalem, malah mereka akan menangkap Yesus, menganiaya Yesus, membunuh Yesus. Mereka melakukan itu yang sebenarnya harusnya mereka menerima dia sebagai juru selamat, tetapi mereka nantinya menolak Yesus karena di sini dikatakan sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Masih tersembunyi, masih tertutup. Nah, kita yang sudah membaca hari ini bersyukur karena sudah dibukakan. Kita tahu kebenarannya. Kita tahu bahwa Yesuslah Raja Damai yang akan datang. Dan kita pas berada di bulan Desember di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus datang menyerahkan dirinya untuk lahir menjadi seperti sama dengan manusia, hidup seperti manusia sampai 30 tahun, dirawat, dibesarkan oleh keluarga Yusuf dan Maria dan saudaranya yang lain, sampai waktunya dia disalibkan. Karena itulah tujuannya datang ke bumi, untuk menyelamatkan umat manusia, mengambil tempat yang harusnya kita orang berdosa yang menempatinya itu disalibkan dan mati, tetapi dia serahkan nyawanya kepada orang yang mau percaya kepada dia. Saat kita mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada dia, maka kita akan diselamatkan. Perikop yang berikut, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus setiap kali pergi di satu tempat, dia selalu masuk di bait Allah, dan kali ini dia temukan lagi pedagang-pedagang yang ada di situ, dan Yesus mengusir mereka karena rumah Tuhan dikatakan di ayat 46, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Sarang penyamun di mana mereka pakai di sana untuk berdagang, mamon ada di sana, padahal
Tuhan Yesus bilang kamu tidak bisa percaya memberikan diri kepada Mamon atau kepada Tuhan, harus pilih Tuhan atau Mamon. Dan ini di dalam rumah Tuhan yang adalah rumah doa, malah di sana mereka berdagang di situ dan Yesus mengusir semua pedagang yang ada. Ayat 47, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Amin. Yesus mengajar tiap hari di dalam bait Allah, mengajarkan Injil Kerajaan Sorga, dan pastinya di situ Yesus menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Tetapi masih terus ada imam kepala, ahli Taurat, orang-orang terkemuka, pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang masih terus berusaha untuk membinasakan mereka. Membinasakan Yesus. Tetapi mereka belum tahu caranya, bagaimana harus membinasakan Yesus, karena seluruh rakyat senang terpikat kepada Yesus dan selalu rindu untuk mendengarkan dia. Nah, mereka terus, orang-orang yang mau membinasakan Yesus terus berusaha mencari jalan untuk bagaimana membinasakan Yesus. Nah, tetapi orang banyak terpikat dan mau mendengarkan dia. Nah, bagaimana kita hari ini untuk terus terpikat, rindu untuk mendengarkan Yesus yang kali ini kita bisa dengarkan melalui Injil kebenarannya, yang kita bisa baca sendiri, kita bisa perkatakan, kita bisa renungkan dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita menerima kebenaran-kebenaran yang diajarkan, supaya kita nantinya tidak binasa tetapi kita bisa memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.